Alhamdulillah, Alhamdulillah ja'ala Ramadhan syahran mubarakan wa farada alaina as-siyama li ajli taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Pesan takwa Allah senantiasa diingatkan khatib di atas mimbar kepada dirinya sendiri dan jamaah yang hadir di tempat yang demikian mulia ini. Hal tersebut memberikan pesan bahwa takwa Allah adalah sedemikian penting, bahwa merasa diri senantiasa dalam pantauan dan monitor Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun adalah penting. Hal tersebut juga sebagai garansi bahwa takwa Allah merupakan bekal dalam kehidupan harian muslimin dan muslimat. Jamaah yang berbahagia, tidak terasa saat ini kita telah berada pada Jumat pertama dari Syahrin Mubarak, yaitu bulan Ramadan. Bulan mulia ini adalah satu-satunya bulan dalam sistem penanggalan Hijriyah yang disebut dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan kemuliaan Ramadan, maka beliau bersabda, Ramadhanu syahrullah wa fadluhu ala sairi syuhur kafadlillahi ala khalqihi. Ramadan adalah bulan Allah. Keutamaannya dibanding bulan-bulan lain adalah bagaikan keutamaan Allah dibanding dengan makhluknya. Dalam satu kesempatan ketika Ramadan tiba, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat pesan berikut ini. Wa qad nada syahru ramadhana law ya'lamul ibadu ma fi ramadhana latamannat ummati ayyakuna sanatan. Ramadan telah tiba. Seandainya para hamba Allah mengetahui terhadap apa-apa yang ada dalam Ramadan, maka umatku pasti berharap agar bulan ini tetap ada selama 1 tahun penuh. Membahas Ramadan, maka tak bisa lepas dari membahas salah satu rukun Islam, yaitu puasa, yang diwajibkan pada seluruh orang beriman yang telah memenuhi syarat wajibnya. Puasa merupakan ibadah yang sangat mulia, sebab pahala yang diperoleh langsung diberikan oleh Allah tanpa perlu ditanyakan jumlah lipat gandanya. Allah berfirman dalam hadis qudsi, setiap kebaikan yang dilakukan anak Adam akan dilipat gandakan dari 10 hingga 700 kali lipat, kecuali puasa. Sebab puasa itu adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya kepada orang-orang yang telah menahan syahwat, makan dan minum karenaku. Puasa adalah perisai. Ada 2 kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Bahagia ketika berbuka dan bahagia ketika berjumpa dengan Rabb-Nya pada hari kiamat. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di lain waktu Nabi Muhammad SAW menjelaskan keutamaan puasa Ramadan sebagai berikut. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Berkaca pada hadis tersebut,
agar kita bisa memperoleh keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan, maka setidaknya ada 2 syarat yang harus dilakukan. Puasa dalam keadaan iman. Iman yang dimaksud adalah membenarkan semua balasan dan pahala yang telah dijanjikan oleh Allah. Sedangkan puasa dalam keadaan ihtisab, yaitu mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan puasa karena takut menjadi bahan penggunjingan orang lain. Oleh karena itu, seyogyanya kita dalam menjalani puasa Ramadan mengetahui kemuliaan ibadah ini. Menjaga lisan dari bohong, ghibah, fitnah, menjaga anggota badan dari perbuatan maksiat, menjaga hati dari sifat hasad, dan tidak memusuhi sesama manusia. Jika kita tidak menjauhi sifat-sifat tercela ini, maka dikhawatirkan kita masuk dalam golongan orang yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal 'adashu." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapat secuil apapun dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus. Dengan demikian, bisa saja yang bersangkutan menahan lapar dan haus seharian, akan tetapi hakikatnya tidak melakukan puasa. Bahwa secara hukum yang bersangkutan telah melaksanakan kewajiban, akan tetapi puasanya tidak memberikan athar atau pengaruh apa-apa dalam keseharian. Bagaimana mungkin dirinya masih melakukan aneka perbuatan yang dilarang kendati seharian berpuasa? Begitulah maksud dari tidak ada pahala sama sekali yang didapat. Hadirin rahimakumullah, Ramadan tidak melulu tentang kemuliaan, tapi ada juga ancaman yang ditujukan bagi segelintir orang. Dikisahkan ketika Nabi menaiki mimbar, pada tangga pertama beliau berucap amin, pada tangga kedua dan ketiga beliau juga berucap amin. Para sahabatnya akhirnya bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin 3 kali." Nabi menjelaskan, "Pada tangga pertama tadi Jibril mendatangiku dan mengatakan, Saqiya abdun adraka Ramadana fangsalakha minhu walam yughfar lahu." Celaka orang yang menjumpai Ramadan dan melewatinya tapi dosa-dosanya tidak diampuni. Maka aku mengucap amin. Pada tangga kedua Jibril berkata, Saqiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannata. Celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, tapi hal itu tidak bisa memasukkannya ke dalam surga. Maka aku mengucapkan amin. Pada tangga ketiga Jibril berkata, Saqiya abdun dzukirta indahu walam yusalli alaika. Celaka orang yang ketika namamu disebut di dekatnya tapi ia tidak bersolawat padamu. Maka aku mengucapkan amin. Doa tersebut disampaikan oleh malaikat terbaik dan diaminkan oleh manusia sekaligus makhluk terbaik. Maka sungguh rugi orang yang beriman yang dosanya tidak diampuni oleh Allah setelah berlalunya Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan sejumlah keterangan tersebut, para hadirin, mari kita bersama-sama menyambut Ramadan dengan penuh kekhusyuan. Mari bersama-sama memaksimalkan ibadah di dalamnya. Semoga kita semua bisa memperoleh ridho Allah dan fadilah atau keutamaan Ramadan, serta dijauhkan dari akhlak tercela yang bisa membatalkan pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim
malikum barrun raufur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah al-aliyyil azim, wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyihil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal wabaa'a wal fahsyaa'a wal munkara wal baghya was suyufal mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma badan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar.